Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para pendengar budiman yang Allah cintai dan disayangi para malaikat-malaikatnya. Pada kali ini saya akan mengupas tentang 4 kekuatan umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah media sosial yang Allah muliakan. Yang pertama, kekuatan umat Islam yang mesti kita ketahui adalah Al-Quran. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber kekuatan umat Islam. Andai seluruh umat Islam yang ada di dunia fokusnya kepada Al-Quran, fokusnya membaca Al-Quran dan membaca isi atau arti Al-Quran, dan senantiasa merutinkan, melazimkan, bahkan seperti HP yang dia pegang, maka insya Allah ma'asyiral muslimin, kekuatan Islam akan berjaya. Karena apa? Karena kata Nabi, aku telah tinggalkan 2 pusaka yang kalau kalian mengamalkan 2 pusaka ini, kalian tidak akan tersesat. Jangankan hancur, tersesat pun tidak ada. Jangankan kita akan kalah, seri pun tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Islam akan terus tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan orang Islam itu kuatnya karena dia memegang teguh tali Allah, yaitu Al-Quran. Bukankah kalau kita ingin Allah bicara sama kita, maka bacalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu kekuatan umat Islam yang mesti sama-sama kita teguhkan dan kita kuatkan, yaitu ikatan ukhuwah imaniyah. Bukankah dalam Quran Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bukankah Allah memberitahukan sesungguhnya kekuatan Islam itu juga bagian dari persaudaraan. Andai kita berpecah belah ma'asyiral muslimin, takkan mungkin bisa kita menjadi orang yang kuat seperti lidi. Mesti bersatu, maka bisa menghapuskan, bahkan menggeser segala macam kotoran yang berat. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dikatakan ukhuwah itu ada dalam diri orang mukmin. Makanya Allah sebutkan ma'asyiral muslimin, jangan menjadi orang yang standar dalam beribadah, mesti naik lagi levelnya dari muslim ke mukmin. Karena orang muslim susah untuk berdamai, sedangkan orang mukmin ma'asyiral muslimin, orang mukmin hatinya, jiwanya terpaut kepada Allah dan sami'na wa ata'na, karena perintah-perintah Allah khusus untuk orang mukmin, dan orang mukmin itulah yang mau bersaudara. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, kekuatan umat Islam itu adalah para dai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wahai orang-orang mukmin, dalam arti lain, hendaklah ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Para dai, para ustadz, para ulama, warasatul anbiya, mereka adalah para pewaris Nabi. Mereka mengantarkan manusia-manusia kepada gerbang keberadaannya untuk dekat kepada Allah. Andai para dai, para muballigh mengajak terus ikhlas mengajarkan kepada kebaikan untuk semua umat, insya Allah kekuatan umat Islam akan kuat. Motivasi para ulama, para wali-wali Allah, para muballigh
mengangkat derajat Islam hingga saat sekarang ini. Andai ma'asyiral muslimin, kita sesama ustadz, sesama mubalik, sesama ulama saling mencaci maki, rusaklah Islam itu. Betapa banyak orang yang mengikuti ulama yang saling menyalahkan. Bagaimana kita bisa mau bersatu ma'asyiral muslimin? Tentunya perlu ada kajian yang lebih mendalam agar para ulama, tokoh-tokoh besar Islam kita yang mengantarkan kita kepada kemajuan Islam ini saling bersatu dalam membentuk kekuatan Islam. Itu yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, kekuatan umat Islam adalah masjid. Masjid adalah tonggaknya, sumbunya. Andai kita mau memakmurkan masjid, meramaikan masjid, maka insya Allah bergetarlah hati orang-orang kafir. Musuh-musuh Islam akan ketakutan. Bukankah salah satu para pendiri Yahudi pernah mengatakan, andai orang yang beragama Islam sholat subuhnya seperti sholat Jumat dalam masjid, maka tentulah orang-orang Yahudi akan kalah dan takut. Untuk itu ma'asyiral muslimin, mari kita syiarkan, mari kita dalami. Jangan hanya jadi muslim kultural, muslim hanya yang menjadi muslim yang sekedar muslim adat. Di bulan Ramadan semangat beribadah, tapi masuk Syawal, masuk bulan-bulan lain tidak semangat lagi mengisi masjid. Bukankah salah satu yang sangat pernah kita dengar, kata Nabi Muhammad, ada 7 golongan. Syabun kana qalbuhu mu'allakun fil masajid. Pemuda yang jiwanya terpaut pada masjid. Maknanya cintanya kepada masjid luar biasa, mengurus masjid. Tidak ada kehinaan orang yang mengajarkan ilmunya di masjid. Tidak ada orang yang hina ketika dia membersihkan masjid. Bukankah para takmir masjid itu orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Ibrahim dan Ismail? Bukankah ketika Baitullah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka yang membersihkan Baitullah? Begitu hal juga lah orang yang dikatakan takmir masjid, pengurus masjid yang menyapu masjid. Mereka orang-orang yang luar biasa ikhlasnya, luar biasa pahala dan besarnya pahala. Dalam kitab Taimul Ghafin dikatakan, imam yang sering menjadi imam di masjid adalah menteri-menterinya Allah. Para muazin itu mereka semuanya adalah para kepala keamanan Allah nanti di hari kiamat. Ini suatu penghargaan yang besar, ma'asyiral muslimin. Cintailah kita masjid. Bukankah masjid itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat? Andai kita semua bersatu, tetap mengumandangkan azan, akan jauh yang namanya Dajjal. Barang siapa kita kompak dan istiqamah, soft kita rapatkan, mustahil syaitan bisa masuk dalam diri kita, hadir di sisi-sisi kita. Bukan renggang-renggangkan, ma'asyiral muslimin. Masjid itu ketika kita sholat, sawu sufufakum, rapatkan sop, bukan renggang-renggangkan. Takkan mungkin datang itu iblis menggoda orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang senantiasa serius dalam ibadahnya. Ini saja ma'asyiral muslimin, ada 4 kekuatan umat Islam. Yang pertama, Al-Quran, mesti jadikan panduan. Ukhuwah, jadikan sebagai amalan. Dai sebagai profesi dan motivasi. Sedangkan masjid sebagai tempat kita berpulang. Jangan, ma'asyiral muslimin, menjadi orang yang sia-sia di dunia, apalagi menjadi orang yang tidak berakal nanti di akhirat. Gila di akhirat. Kita mau menjadi orang yang senantiasa bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.